Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Mursidah dengan nomor NIM 2011010005 akan menjelaskan tentang manajemen pengawasan dari mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di manajemen pengawasan, berupa seperti pengertiannya, jenis-jenis pengawasan, dan fungsi pengawasan. Terakhir, tujuan pengawasan. Pengertian manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan atau controlling merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dari sejumlah fungsi manajemen. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Di sini apa sih jenis-jenis pengawasan? Nah, di sini ada 3 jenis pengawasan. Yang pertama itu pengawasan intern dan ekstern. Nah, pengawasan intern itu apa sih artinya atau maksudnya? Nah, pengawasan intern itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan kalau pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Yang kedua itu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan untuk pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Kalau preventif itu sebelum, dan represif itu sesudah. Dan yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif itu merupakan pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Lalu untuk pengawasan pasif itu adalah pengawasan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Nah, apa sih fungsi dari pengawasan? Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengawasan yang berisikan pertama itu sebagai penilai apakah unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Ketiga, sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sudah seperti ini. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Tujuan pengawasan itu yaitu memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Lalu ada menjalankan koordinasi aktivitas
Selanjutnya, sebagai menjamin terwujud kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi pemerintah. Baik, segitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan cara penyampaian yang salah. Mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.